Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan mengenai model The Behavioral System atau model pembelajaran sistem perilaku. Yang pertama adalah pengertian model The Behavioral System. Dasar teoritik dari kelompok model pembelajaran ini ialah teori-teori belajar behavioristik, yaitu bertujuan mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dengan cara memanipulasi penguatan atau reinforcement. Model ini dikenal juga sebagai model modifikasi perilaku atau behavioral modification. Semua model pembelajaran ini bersumber dari kerangka teori behavioral. Adapun istilah-istilah lain yang sejenis dan dipergunakan adalah teori belajar sosial, modifikasi perilaku, dan terapi perilaku. Kelompok model ini lebih menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Model-model perilaku mempunyai penerapan yang cukup luas dan diarahkan kepada bermacam-macam tujuan pendidikan, yang dimana pendidikan, pelatihan perilaku antar pribadi, dan terapi. Menurut Joyce and Well tahun 2003, model modifikasi perilaku merupakan desain pembelajaran yang menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari stimulus yang diberikan. Adapun materi selanjutnya ialah ciri-ciri sistem model perilaku atau behavioral model, yaitu yang pertama, seluruh model pada kelompok didasarkan pada hasil sharing kajian teori-teori secara umum, yang kemudian dipersandingkan atau diintegrasikan dengan teori-teori perilaku yang dikondisikan. Yang kedua, beberapa teori yang mendasari adalah teori-teori belajar secara umum, teori belajar sosial, yang dimana menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Yang ketiga, teori modifikasi perilaku yang merupakan penerapan prinsip belajar yang telah teruji secara eksperimental untuk mengubah perilaku yang maladaptif atau perilaku yang buruk. Teori selanjutnya ialah teori terapi perilaku, yaitu pengobatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku yang negatif yang dapat membahayakan diri sendiri. Yang ketiga, secara umum, the behavioral system ini menekankan pada perubahan perilaku yang terlihat atau observable dibanding perilaku-perilaku secara psikologis atau perilaku yang tidak bisa diamati. Yang keempat, penerapan prinsip-prinsip stimulus terkontrol dan reinforcement yang menjadi dasar model pembelajaran interaktif dan mediasi belajar terkondisikan, baik pada pembelajaran secara individu maupun kelompok. Yang terakhir adalah pengembangan kemampuan belajar melalui fakta-fakta, konsep-konsep, keterampilan, dipandang sama baiknya untuk mereduksi tingkat kecemasan maupun untuk memperoleh kegiatan relaksasi individu. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam model The Behavioral System, yaitu yang pertama, perilaku sebagai fenomena yang bisa diamati dan diidentifikasi. Yang kedua, kebutuhan terhadap tingkah laku yang kurang adaptif atau baik. Yang ketiga, tujuan tingkah laku adalah hal yang khusus, terpisah, dan bergantung pada individu. Dan yang terakhir adalah teori tingkah laku fokus pada hal-hal yang ada di sini dan yang terjadi atau yang sudah terjadi. Selanjutnya adalah jenis-jenis model The Behavioral System, pembelajaran sistem perilaku, yaitu ada mastery learning, yang kedua direct interaction, yang ketiga simulation, yang keempat social learning, dan yang kelima programmed schedule. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang mastery learning. Apa sih itu mastery learning? Mastery learning atau belajar tuntas adalah sebuah pendekatan sistem pengajaran yang mempersyaratkan siswa menguasai secara tuntas setiap unit bahan pelajaran, baik secara perorangan maupun kelompok. Dibuktikan dengan ketuntasan hasil belajar siswa dengan menggunakan berbagai macam metode-metode yang diterapkan. Mastery learning dikembangkan oleh John B. Carroll pada tahun 1963 dan Benjamin Bloom pada tahun 1971.
Keduanya, mengembangkan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan semua siswa dapat mencapai sejumlah tujuan pendidikan. Model ini menguraikan faktor-faktor pokok yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa, seperti bakat dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tingkat pencapaian. Berikut definisi dan pengertian mastery learning dari beberapa sumber buku, yaitu ada menurut Majid pada tahun 2013, yaitu mastery learning merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang mensyaratkan siswa menguasai secara tuntas seluruh standar kompetensi maupun kompetensi dasar mata pelajaran. Menurut Usman pada tahun 1993, mastery learning adalah pencapaian taraf penguasaan minimal yang ditetapkan untuk setiap unit bahan pelajaran, baik secara perorangan maupun kelompok. Dengan kata lain, apa yang dipelajari siswa dapat dikuasai sepenuhnya. Lalu ada menurut Jones dan Laura pada tahun 2003, yaitu mastery learning adalah pendekatan dalam pembelajaran yang mensyaratkan siswa menguasai secara tuntas seluruh standar kompetensi maupun kompetensi dasar mata pelajaran. Dan ada langkah-langkah yang harus diambil guru untuk melaksanakan belajar tuntas, yaitu memecah-mecah mata pelajaran ke dalam sejumlah unit belajar yang lebih kecil, misalnya pengajaran 2 mingguan, menetapkan tujuan pembelajaran untuk setiap unit belajar, dan mengurutkan unit-unit belajar tersebut berdasarkan tingkat kesulitannya, diawali dengan paling mudah dulu. Jadi, langkah-langkah yang diambil untuk mastery learning itu adalah belajar tuntas ya. Itu langkah-langkahnya adalah memecah-macah mata pelajaran, yaitu diawali dengan yang paling mudah dulu. Lalu ada memberikan pretest untuk unit pelajaran yang akan disajikan. Lalu ada membagi siswa ke dalam kelompok belajar kecil. Jadi misalnya di dalam kelas, lalu dibagi-bagi kelompok lagi supaya lebih memahami. Lalu ada siswa mempelajari unit pelajaran pertama dan kelompok belajarnya masing-masing. Jadi siswa itu mempelajari mata pelajaran yang akan dibahas. Gitu. Terus melaksanakan tutorial individual bagi siswa yang kesulitan. Jadi kalau ada teman kita yang kesulitan, kita harus menerangkannya gitu ya. Lalu ada melaksanakan tes formatif pada akhir setiap unit pelajaran. Nah, nanti kalau udah selesai pelajaran, dites dulu gitu di akhir. Tadi juga ada yang pretest. Jadi sebelum dimulai kita pretest dulu, diuji apakah kita paham atau tidak. Lalu ada memberikan materi penghubung tambahan untuk membantu siswa mengatasi kesulitan belajar pada unit itu sebelum mempelajari kelompok dilanjutkan ke unit pelajaran berikutnya. Jadi memberikan materi penghubung tambahan kayak les lagi gitu ya, kayak les privat lagi gitu. Memberikan materi tambahan biar siswanya mudah untuk dipahami. Lalu ada memberikan pengayaan kepada siswa yang telah mencapai penguasaan penuh untuk unit pelajaran ini, memberikan penghargaan gitu ya bagi mahasiswa yang telah mencapai penguasaan gitu, memberikan aspirasi gitu ya. Terus memberikan tes sumatif untuk mengecek ketuntasan belajar siswa bagi seluruh mata pelajaran. Jadi dia memberikan tes dulu apakah ini paham atau tidak. Lalu jika pada hasil tes sumatif tersebut siswa tidak menuju ke ketuntasan, maka guru menggunakan strategi korektif atau penggayaan hingga ketuntasan dicapai. Nah, mastery learning ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya itu pembelajaran tuntas lebih efektif daripada pembelajaran yang tidak menganut paham pembelajaran tuntas. Keunggulan pembelajaran tuntas termasuk juga pencapaian siswa dan retensi atau daya tahan konsep yang dipelajari lebih tahan lama. Terus efisiensi belajar siswa secara keseluruhan lebih tinggi pada pembelajaran tuntas daripada pembelajaran yang tidak menerapkan pembelajaran tuntas. Siswa yang tergolong lambat menguasai standar kompetensi secara tuntas dapat belajar hampir sama dengan siswa yang mempunyai kemampuan lebih tinggi. Lalu ada sikap yang ditimbulkan akibat siswa mengikuti pembelajaran tuntas positif.
dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak menganut paham pembelajaran tuntas. Adanya sikap positif dan rasa keingintahuan yang besar terhadap suatu materi subjek yang dipelajarinya. Sikap positif lainnya misalnya adanya rasa percaya diri yang berarti kemauan belajar secara kooperatif satu dengan yang lainnya, dan sikap yang positif terhadap pembelajaran dengan memberikan perhatian yang besar. Lalu ada kekurangannya, yaitu kekurangannya itu adalah guru-guru yang sudah terlanjur menggunakan teknik lama sulit beradaptasi, memerlukan berbagai fasilitas dan dana yang cukup besar, menuntut para guru untuk lebih menguasai materi lebih luas lagi dari standar yang ditetapkan, diberikan sistem ujian UAS dan UTS yang menuntut penyelenggaraan program bidang studi pada waktu yang telah ditetapkan dan usaha persiapan siswa untuk menempuh ujian. Jadi begitu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membahas tentang instruksi langsung atau direct instruction. Pada model pembelajaran ini, merupakan salah satu model pengajaran yang dirancang khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Yang dimaksud dengan pengetahuan deklaratif ini yaitu dapat diungkapkan dengan kata-kata, dan yang dimaksud dengan pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Model pembelajaran ini dikembangkan secara khusus untuk meningkatkan proses pembelajaran para siswa, terutama dalam hal memahami sesuatu, yakni pengetahuan, dan menjelaskannya secara utuh sesuai dengan pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratifnya. Model ini terdiri dari 5 tahap aktivitas, yakni orientasi, presentasi, praktik yang terstruktur, dan praktik di bawah bimbingan, serta praktik mandiri. Yang pertama, pada tahap orientasi, di mana kerangka kerja pelajaran dibangun. Ada 3 hal yang sangat penting dalam menggolkan atau merealisasikan tujuan tahap ini, yakni guru memaparkan maksud dari pelajaran dan tingkat performa dalam praktiknya. Guru juga menggambarkan isi pelajaran dan hubungannya dengan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya. Dan guru mendiskusikan prosedur tersebut, yakni bagian yang berbeda antara pelajaran dan tanggung jawab siswa selama aktivitas ini berlangsung. Yang kedua, tahap presentasi, yakni menjelaskan konsep atau skill baru, serta memberikan pemeragaan, serta contohnya. Pada kasus ini, akan sangat membantu jika guru mentransfer informasi materi atau skill baru secara lisan maupun secara visual, sehingga siswa akan memiliki dan mampu mempelajari representasi visual sebagai referensi dalam awal pembelajaran. Yang ketiga, ada tahap praktik yang terstruktur. Pada tahap ini, guru menuntun siswa untuk melalui contoh praktik dan langkah di dalamnya. Biasanya, siswa melaksanakannya dalam sebuah kelompok dan menawarkan diri untuk menulis jawabannya. Cara yang paling baik dalam hal ini adalah menggunakan proyektor, menyajikan contoh praktik secara transparan dan terbuka, sehingga semua siswa bisa melihat bagaimana tahap praktik ini dilalui. Yang keempat, ada tahap praktik di bawah bimbingan guru, yakni memberikan siswa kesempatan untuk melakukan praktik dengan kemauan mereka sendiri. Praktik di bawah bimbingan ini memudahkan guru untuk mempersiapkan bantuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menampilkan tugas pembelajarannya. Peran guru dalam tahap ini yakni mengontrol kerja dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada tahap mandiri. Tahap ini dimulai saat siswa telah mencapai level akurasi 85 hingga 90% dalam praktik di bawah bimbingan. Tujuan dari
praktik mandiri ini adalah memberikan materi baru untuk memastikan dan menguji pemahaman siswa terhadap praktik sebelumnya. Dalam praktik ini, siswa melakukan praktik dengan caranya sendiri tanpa bantuan dan respon baik dari gurunya. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangannya pada model pembelajaran direct instruction ini. Kelebihannya yaitu yang pertama, guru dapat mengendalikan materi dan informasi dalam pembelajaran sehingga guru dapat fokus mengenai apa yang dicapai oleh siswa. Yang kedua, model pembelajaran ini efektif dalam kelas yang besar maupun kelas yang kecil. Yang ketiga, model pembelajaran ini seperti ceramah dan mungkin model ini cocok untuk anak yang kurang suka dalam membaca. Yang keempat, yang terakhir ini dapat mengarahkan siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran untuk tetap berprestasi. Selanjutnya, adapun kekurangannya dari model ini, yaitu yang pertama, guru sulit untuk mengatasi tingkat kemampuan dari siswa dalam menerima materi tersebut, juga sulit untuk mengatasi tingkat ketertarikan siswa. Yang kedua, siswa sulit untuk mengembangkan diri dan keterampilannya, karena model ini gurulah yang paling aktif. Yang ketiga, jika guru tidak siap dengan pembelajaran atau kurang memahami materi yang akan disampaikan, maka proses pembelajaran akan terhambat. Karena guru merupakan pusat atau inti utama dalam model pembelajaran ini. Yang keempat, seringkali siswa akan kehilangan fokus dalam model pembelajaran ini karena semua informasi hanya dari guru dan mungkin dari siswa hanya sedikit saja. Yang terakhir, guru juga harus komunikatif karena gaya bahasa guru sangat mempengaruhi tingkat ketertarikan dan pemahaman siswanya masing-masing. Ini saya akan menyampaikan materi simulation. Perilaku simulasi merupakan sebuah ilustrasi yang dijadikan cerminan untuk aksi dengan seperangkat komitmen emosional terhadap permainan, bagaimana mengeksplorasi secara alternatif apa yang dapat dilakukan, membenarkan pilihan yang sulit, berurusan dengan emosi yang sangat kompleks, pemahaman yang mendalam tentang apa yang akan dilakukan kepada seseorang secara profesional. Secara historis, simulasi telah digunakan dalam bidang pendidikan sekitar 30 tahun terakhir. Namun, model pembelajaran simulasi ini bukan berasal dari bidang pendidikan. Agaknya, ini merupakan penerapan prinsip-prinsip sibernetika, cabang psikologi daripada psikologi sibernetika, membuat analogi antara manusia dan mesin, mengkonseptualisasikan pembelajaran sebagai upaya umpan balik yang mengatur diri sendiri sibernetika, sehingga bisa digambarkan sebagai sebuah studi tentang perbandingan dari mekanisme kontrol manusia dan sistem elektromekanis seperti komputer. Fokus utama dalam kajiannya adalah menyamakan antara mekanisme kontrol umpan balik dari sistem elektromekanis dan sistem manusia. Sistem kontrol umpan balik memiliki 3 fungsi utama, yaitu menghasilkan gerakan sistem menuju target atau jalur yang ditentukan, membandingkan efek dari tindakan ini dengan jalan yang benar dan mendeteksi kesalahan, dan menggunakan sinyal kesalahan ini untuk mengarahkan ulang sistem. Pada dasarnya, manusia memiliki sistem kontrol yang terletak pada dirinya untuk menghasilkan sebuah perilaku dan sekaligus sebagai dasar evaluasi perilaku apakah akan diperbaiki atau mengalihkannya kepada perilaku lain melalui stimulus respon. Sehingga dalam pandangan kaum behavioristik, belajar merupakan sifat yang telah ada secara alami dalam diri seseorang dan lingkungan mempengaruhi cara belajar tersebut. Dalam pembelajar simulasi mempunyai tujuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembelajaran simulasi secara langsung itu berupa yang pertama, untuk melatih keterampilan tertentu baik yang bersifat profesional maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mendapatkan wawasan terhadap suatu pandangan. Yang ketiga, sebagai problem solving. Sedangkan secara tidak langsung antara lain, yang pertama, sebagai suatu
pentas atau kegiatan peserta didik dalam memainkan peran dalam kehidupan nyata. Yang kedua, sebagai motivasi peserta didik dalam belajar dikarenakan sifatnya role playing. Dan yang ketiga, membentuk suatu ikatan kerjasama. Yang keempat, membangkitkan daya kreativitas. Yang kelima, belajar toleransi dalam kehidupan apapun peran yang dijalani setiap orang. Dalam pandangan sibernetika, semua perilaku manusia melibatkan pola gerak yang terlihat, termasuk perilaku yang terselubung seperti berpikir dan berperilaku simbolik. Dan perilaku terbuka, setiap situasi seseorang memodifikasi perilakunya berdasarkan stimulus respon yang diterima melalui lingkungan, sehingga belajar dalam pandangan sibernetika berpandangan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang memberikannya untuk introspeksi diri. Secara sederhana, sibernetika adalah perilaku manusia dalam bertindak selalu dipengaruhi oleh keadaan dalam dirinya dan juga bertindak menyesuaikan dengan lingkungannya. Simulasi juga memiliki kelemahan tersendiri, yang mana simulasi hanya mampu memberikan suatu model atau contoh dalam pembelajaran sehingga para siswa dapat melihat perilaku-perilaku yang diterapkan dalam dunia nyata. Hal ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan stimulus yang tepat. Namun ketika siswa memasuki simulasi, maka mereka akan masuk ruang ilustrasi yang dijadikan cerminan untuk aksi dengan seperangkat komitmen emosional ilustrasi yang dimainkan. Siswa akan kesulitan mengeksplorasi secara alternatif apa yang dapat dilakukan, membenarkan pilihan yang sulit, berurusan dengan emosi yang sangat kompleks, pemahaman yang mendalam tentang apa yang akan dilakukan kepada seseorang secara profesional. Simulasi juga mempunyai kelebihan. Dari model simulasi ini adalah sebagai alat pelatihan yang mewakili realitas dalam kompleksitas peristiwa yang dapat dikendalikan. Penerapan model simulasi setidaknya memiliki keunggulan. Pertama, tugas belajar menjadi lebih kompleks sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk menguasai keterampilan yang sangat baik ketika semua faktor operasi dunia nyata menimpanya. Yang kedua, memungkinkan siswa untuk belajar melalui stimulus respon yang dihasilkan sendiri. Sekian materi simulation yang bisa saya sampaikan. Social learning adalah sebuah teori yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Menurut Horton 2012, social learning adalah belajar melalui interaksi dengan komunitas ahli dan sesama peserta didik. Komunikasi antara peserta bergantung pada media jejaring sosial seperti diskusi online, blogging, dan pesan teks. Seperti kita ketahui, banyak sekali media sosial yang ada pada saat ini. Berdasarkan data dari Techinasia, ada 6 media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat, terutama Indonesia, yaitu Facebook, Twitter, Google, Instagram, Pinterest, dan LinkedIn. Dalam social learning, ada banyak cara untuk berinteraksi antara pengajar dan pelajar. Berikut ada beberapa bentuk interaksi atau dapat kita sebut factors of interaction menurut Horton. Beberapa di antaranya mungkin saja familiar dengan cara pembelajaran konvensional pada umumnya. Yang pertama, tutoring interaction. Pada tutoring interaction terjadi interaksi langsung antara pengajar dan pelajar. Dapat berupa monitoring, counseling. Tutoring dapat terjadi pada penggunaan email, telepon, atau video call. Yang kedua, presentation patterns. Pada presentation pattern, interaksi yang terjadi yaitu dari satu orang memberikan informasi secara langsung kepada orang lain, bisa secara pidato, presentasi, atau demokrasi. Yang ketiga adalah question and answer pattern. Pada question and answer pattern, pada peserta pembelajaran dapat mengajukan pertanyaan pada pengajar. Interaksi ini bisa terjadi melalui email, texting, chat, forum, diskusi telepon, audio, atau video call. Yang keempat adalah votes and comment pattern. Pada votes and comment pattern, mengajar
dapat membuat sebuah tautan dan dikomentari oleh beberapa peserta pembelajaran. Di sini, para peserta pembelajaran juga ikut menganalisa jawaban dari peserta lain. Interaksi ini dapat terjadi melalui sebuah grup, forum, diskusi, atau blog. Yang kelima adalah collaborative document pattern. Pada collaborative document pattern, pada peserta pembelajaran secara bersama-sama membuat dan mengedit sebuah dokumen seperti wiki. Interaksi ini dapat dilakukan seperti cara kerja Google Docs. Yang keenam, grup diskusi patterns. Pada grup diskusi pattern, semua peserta menjadi satu grup dan saling berdiskusi. Interaksi ini dapat dilakukan secara langsung atau chat atau audio dan video call. Yang ketujuh adalah small group pattern. Pada small group pattern, interaksi yang terjadi layaknya seperti kelompok. Pada peserta pembelajaran dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil dan melakukan diskusi. Interaksi ini dapat menggunakan multi chat room. Yang kedelapan adalah panel discussion pattern. Pada panel discussion pattern, pada ahli atau pembicara mendiskusikan sebuah topik dan para peserta pembelajaran melihat dan mendengar seperti debat, interview, atau permainan peran, komunikasi satu arah. Interaksi ini dapat dilakukan dengan cara live presentation atau audio atau video. Yang kesembilan adalah symposium pattern. Pada symposium pattern, kelompok ahli atau pembicara mendiskusikan materi dengan peserta pembelajaran, memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah. Interaksi ini dapat dilakukan dengan audio atau video. Yang ke-10 adalah X-Expert Community Pattern. Pada X-Expert Community Pattern, peserta pembelajaran berkonsultasi dengan para ahli, di mana peserta pembelajaran bukan anggota dari kelompok tersebut. Interaksi ini bisa terjadi dengan menggunakan forum diskusi. Yang ke-11 adalah X-Friend Pattern. Pada X-Friend Pattern, pembelajaran berkonsultasi dengan para anggota atau ahli, di mana peserta pembelajaran adalah anggota dari kelompok tersebut. Interaksi ini bisa terjadi dengan menggunakan forum diskusi. Adapun kelebihan dan kekurangan social learning yaitu: yang pertama, kelebihan, memudahkan untuk berinteraksi. Yang kedua, penyebaran informasi dapat berlangsung secara tepat. Adapun kekurangannya, yang pertama, interaksi interpersonal secara tatap muka cenderung menurun. Yang kedua, membuat anak muda tidak dapat mengakses internet, dapat menimbulkan kecanduan redaksi yang berlebihan. Yang terakhir, terganggunya privasi seseorang. Program schedule atau jadwal terprogram. Program berarti jadwal yang merupakan bagian dari program dan merinci rincian tertentu sehubungan dengan program dan penghargaan di bawah ini untuk satu atau lebih periode pertunjukan. Nah, setiap jadwal program akan diadopsi oleh komite atau harus disiapkan oleh pejabat perusahaan yang sesuai berdasarkan resolusi, risalah, atau persetujuan yang diadopsi oleh komite. Mungkin ada lebih dari satu jadwal program di bawah program. Setiap jadwal program adalah digabungkan di sini dengan referensi dan dengan demikian menjadi bagian dari program, dan referensi di sini untuk program harus mencakup jadwal program. Membangun jadwal program adalah salah satu cara utama yang membedakan program dari proyek. Program adalah organisasi payung untuk mengordinasikan penyampaian manfaat bersama dari proyek-proyek yang mendasarinya. Proyek-proyek dalam program membuat semua kiriman. Oleh karena itu, jadwal program tidak memiliki semua kegiatan rinci. Nah, untuk membangun kiriman ini sebaliknya, jadwal program memiliki dua rangkaian yang berbeda. Cara membuat jadwal program. Pertama, harus meninjau yang sudah ada di seluruh proyek. Dalam hal ini, penjadwalan apakah ini jadwal proyek, daftar tugas, atau hanya hasil curah pendapat. Akan lebih mudah bagi kita untuk lebih mengintegrasikan jadwal proyek, misalnya dengan menyalin dan menempel blok tugas di antara jadwal, atau menyalin formula, filter, tampilan, dan lainnya yang berguna di antara jadwal.
Jika semua orang menggunakan bidang yang disesuaikan untuk tujuan yang sama, bisa membantu menyediakan PM dengan standar. Yang kedua, mempresentasikan ringkasan jadwal proyek dalam jadwal program. Di sini ingin menangkap aktivitas utama dan hasil dari setiap proyek yang memengaruhi penyampaian program secara keseluruhan. Hal ini dapat terjadi karena mereka menginginkan produk ke bagian lain dari program, yaitu ada ketergantungan antar proyek, intra-program, atau mereka menghasilkan hasil antara sulit untuk menetapkan aturan keras dan cepat tentang berapa banyak yang harus dimasukkan. Yang ketiga, mengidentifikasikan hasil proyek. Bisa meminta PM untuk mengirimkan jadwal mereka ke PM lain untuk ditinjau, tetapi dalam praktiknya jarang digunakan secara efektif. Yang keempat, perencanaan. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasikan sumber daya kemacetan. Penting yang diperlukan adalah mengerjakan beberapa proyek secara bersamaan. Yang kelima, membagikan jadwal ke semua PM dan membuat perincian detail. Dengan mengedarkan jadwal ke semua PM dan pemangku kepentingan untuk ditinjau dan disetujui, membutuhkan tingkat perincian yang cukup besar.